Good morning, student. How are you today? Before we study, let's pray together. Pray begins. Pray finish. Okay, today we will learn about subjects and verbs. Hari ini kita akan mempelajari mengenai subjek dan verbs. Okay, a sentence has a subject and a verb. Suatu kalimat memiliki kata benda dan kata kerja. Subject is a person or thing that is being discussed, described, or dealt with. Subjek adalah seseorang atau benda yang menjadi pokok perbincangan yang dideskripsikan dalam suatu kalimat. Dengan kata lain, subjek adalah kata benda. Kata bendanya itu I, he or she, it, they, we, kemudian person's name, nama orang. Nama orang ini bisa nama teman, nama adik, seperti Andi, Angela, Michael, dan lain-lain. Itu adalah subjek. Sedangkan verb adalah sebuah kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tindakan. Contohnya eat, write, wake, write, dan lain-lain. Di verb adalah kata kerja. Subjek dan verb itu terdapat dalam sebuah kalimat simple present tense. Simple present tense, ini kalimat yang sederhana yang digunakan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Di sini keterangan simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali, suatu kejadian yang menjadi kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dalam simple present tense kita ada rumusnya. Untuk membentuk kalimat simple present tense biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga, verb yang digunakan verb 1 ditambah s atau es. Seperti kita lihat berikut ini. Oke. Jika kita mau menulis simple present tense, kita ada rumusnya. Rumusnya itu subject ditambah verb ditambah the rest of sentence. Contohnya di sini I, you, they, we adalah subjek. Kemudian diikuti verb, kata kerja. Dan diikuti dengan kalimat keterangannya. Dan she, he, it, person's name, kata benda diikuti dengan verbs yang ditambah dengan s, kata kerja yang ditambah dengan s, kemudian the rest of sentence, kalimat keterangannya. Seperti contoh di bawah ini, subjek I, verbnya go, the rest of sentence to the school by bus. Di subjeknya I, you, they, we, ditambah verbnya go, ditambah kalimat keterangan to the school by bus. Sama seperti she, he, it, itu ada subjek, diikuti dengan verb tambah s, kemudian diikuti dengan kalimat selanjutnya. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, nah, she, he, it, nah, itu adalah orang ketiga. She, he, it, itu tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Contohnya kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, atau z, akhirannya harus ditambah es.
Seperti go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss, kisses, box, boxes, fix, fixes. Jadi kalian harus perhatikan akhirannya. Akhirannya O, CH, SH, X, atau Z harus ditambahkan ES di belakangnya. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan dan ditambah Y, kita harus menghilangkan huruf Y-nya dan ditambahkan atau Y-nya diganti dengan IES, is. Kata konsonan, kalian masih ingat kan kata konsonan itu apa? Nah, oke. Contohnya di sini carry. Ini akhirannya konsonannya R, akhirannya Y. Y-nya dihilangkan menjadi carries. Kemudian study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries. Jadi konsonannya yang ditambah Y-nya hilang menjadi ditambah ES menjadi seperti contoh carry menjadi carries. Oke. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambah Y, cukup kalian tambahkan S, vokal. Vokal itu apa? Kalian tahu? Masih ingat? Ya, vokal itu A, I, U, E, O, itu huruf vokal. Jadi yang berakhiran vokal ditambah Y cukup kita tambahkan S. Y-nya tidak perlu dihilangkan seperti IS tadi. Contohnya play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Nah, di sini ada kalimat she eat breakfast before school. She eats breakfast before school. Dia sarapan sebelum sekolah. Di sini she-nya adalah subjek, it's adalah verb. She is the subject, it is the verb. I ride my bike to school. I ride my bike to school. Saya mengendarai sepeda ke sekolah. I adalah subjeknya, kemudian ride adalah verbnya. I is the subject, ride is the verb. Oke, setelah materi di atas, Madam minta kalian kerjakan tugas ini. Tugas di buku, ditulis di buku, kemudian foto dan kirim kembali di tugas kelas, jangan di forum ya. Tulis nama lengkapnya, foto, harap jangan miring, harus lurus dan jelas agar Madam mudah memeriksa. Pelajari semua materi unit 1 yang telah Madam sampaikan dari minggu lalu, karena minggu depan akan ada ulangan harian. Oke, contohnya tugasnya find the subject and verbs. Temukan subjek dan verb dari kalimat di bawah ini. Tulis seperti contoh di halaman sebelumnya. Nomor 1, I watch TV at 5:15. Subjeknya apa? Verbnya apa? Titik-titik is the subject, titik-titik is the verb. Kalian tulis seperti itu. Kemudian tugas selanjutnya, complete the sentences. Lengkapi kalimat dengan subjek dan verb di bawah ini dengan benar. Ini ada brother cleans, see, Tom wakes adalah subjek atau verb. Kalian isikan di soal 1 sampai 5 ini. Isi dengan jawaban yang benar. Oke? Sekian materi hari ini. See you next week. Bye-bye.